bersangkutannya saya akan berbuat yang lebih baik. Istana membantah kenaikan pajak ugal-ugalan di Pati yang berdampak pada tuntutan pemakzulan bupatinya adalah dampak efisiensi pemerintah pusat. Gejolak yang terjadi di Pati dinilai sebagai dinamika tingkat daerah dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan nasional. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan biasanya diatur dalam peraturan daerah yang disepakati bersama Bupati dengan DPRD. Hasan meminta gejolak di Pati dimaknai sebagai dinamika politik dan kebijakan lokal, bukan dampak dari program nasional pemerintah. Ini bisa diselesaikan dengan baik, semua pihak bisa yang di Pati. Kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik, semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Bupati Pati dan kepala daerah lainnya tidak seharusnya memberatkan rakyat saat membuat kebijakan. Menurut Tito, kenaikan PBB maupun NJOP seharusnya dilakukan bertahap dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Kemudian ada jeda untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti karena memang aturan dari peraturan Bupati mengenai tarif NJOP, PBB, itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turunan PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Kabupaten kota dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak nyampe ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya siang ini akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang tadi dikenaikan. Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Ya, masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah jadi tahun berikutnya. Jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika yang masyarakat.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan bahwa Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. KPK menyebut penyidik saat ini lagi mendalami informasi tersebut. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Pemirsa, ada momen menarik yang viral di media sosial pasca ricuh unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati kemarin. Sejumlah peserta aksi dan polisi bersalam-salaman dan bermaafan. Meski terlibat bentrok, unjuk rasa warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur berlangsung kondusif. Seusai aksi, warga Pati bersalaman dengan polisi yang masih memakai atribut lengkap pengamanan. Beberapa warga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri yang telah menjaga aksi dengan damai. Anggota Polri pun menyampaikan hal sama kepada warga karena menjaga aksi tetap kondusif. Aksi ini berlangsung di kompleks kantor Bupati dan Pendopo Pati Rabu kemarin. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya tadi? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Sebelumnya ricuh unjuk rasa kemarin mengakibatkan 64 warga harus mendapatkan perawatan medis. Mayoritas korban mengalami sesak napas akibat tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi untuk membubarkan massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.